Selamat siang. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan UAS mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Charter Kapal B2B berbasis web pada ekosistem pelayaran niaga di Indonesia menggunakan metode prototype. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas laut. Transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang, pergerakan komoditas, dan juga aktivitas logistik antar daerah. Dalam ekosistem pelayaran nasional, pelaku usaha pelayaran memiliki peran strategis karena terlibat langsung dalam penyediaan armada dan juga proses pengangkutan. Di sini, salah satu pihak yang relevan dalam konteks ini adalah Indonesian National Ship Owner Association atau INSA, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai mitra proyek yang membutuhkan dukungan sistem digital untuk mempertemukan pemilik kapal dan penyewa perusahaan dalam proses charter kapal B2B. Permasalahan utama yang ditemukan adalah proses pencarian kapal dan komunikasi antara penyewa perusahaan dengan pemilik kapal masih berpotensi dilakukan secara manual, misalnya melalui jaringan relasi, komunikasi langsung, pesan instan, atau perantara tidak resmi seperti calo. Di mana pola seperti ini dapat menimbulkan beberapa kendala seperti keterbatasan informasi kapal yang tersedia, sulitnya membandingkan armada berdasarkan lokasi dan jenis kapal, dan juga kurangnya pencatatan proses permintaan harga, serta resiko ketidakteraturan status kapal. Misalnya kapal yang sebenarnya sudah digunakan atau sedang dalam proses transaksi, tapi masih dapat terlihat tersedia oleh pihak lain. Langsung saja ke ruang lingkup dan juga batasan masalah, di mana ruang lingkup sistem yang dirancang berfokus pada proses marketplace charter kapal B2B antara pemilik kapal dan juga penyewa perusahaan di Indonesia. Ini mana sistem menyediakan fitur bagi penyewa perusahaan untuk mencari kapal berdasarkan lokasi pelabuhan, jenis armada, kapasitas, dan juga status ketersediaan. Sistem juga menyediakan fitur bagi pemilik kapal untuk mengelola data armada, memperbarui status kapal, menerima RFQ, memberikan penawaran harga, dan melakukan negosiasi. Selain itu, admin platform berperan untuk melakukan verifikasi akun perusahaan, memantau data pengguna, memantau data armada, serta melihat aktivitas transaksi charter kapal. Selanjutnya, uh, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi marketplace charter kapal berbasis web yang dapat mempertemukan pemilik kapal dan juga penyewa perusahaan dalam satu platform digital. Sistem ini juga bertujuan menyediakan pencarian kapal, pengelolaan armada, alur digital RFQ, pemberian penawaran harga, negosiasi, persetujuan transaksi, serta fitur admin untuk verifikasi perusahaan dan pemantauan aktivitas platform. Pada bagian tinjauan pustaka, laporan ini menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan digitalisasi transportasi maritim, platform B2B, sistem marketplace terpercaya, pengelolaan akses pengguna pada aplikasi web, serta metode prototype. Yang dimana dari studi literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi proses bisnis maritim dan penggunaan platform B2B memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan juga kolaborasi antar perusahaan. Namun kajian terdahulu belum secara spesifik membahas pengembangan aplikasi marketplace charter kapal B2B yang mengintegrasikan pencarian armada, RFQ, penawaran harga, negosiasi, persetujuan transaksi, dan juga pemantauan status kapal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada rancang bangun aplikasi charter kapal B2B berbasis web menggunakan metode prototype. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, laporan ini menyusun proses elisitasi kebutuhan sistem, di mana elisitasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menyaring kebutuhan sistem yang diperlukan dalam aplikasi. Elisitasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2, elisitasi tahap 3, dan final draft elisitasi. Pada elisitasi tahap 1, seluruh kebutuhan awal sistem dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, pada elisitasi tahap 2, kebutuhan diklasifikasikan menggunakan metode MDI, yaitu mandatory, desirable, dan juga inessential. Kebutuhan yang termasuk inesensial seperti payment gateway, integrasi ACE tracking, integrasi sistem pelabuhan, dan juga dokumen keaginan kapal tidak dimasukkan ke dalam pengembangan utama. Selanjutnya, pada elisitasi tahap 3, kebutuhan dianalisis menggunakan pendekatan TOE, yaitu technical, operasional, dan ekonomik, untuk melihat tingkat kesulitan teknis, operasional, dan ekonomi. Hasil akhir dari proses elisitasi menghasilkan 20 kebutuhan final system, yang dimana
Beberapa kebutuhan utama tersebut antara lain adalah registrasi akun perusahaan, login, pembagian hak akses berdasarkan role, verifikasi akun perusahaan, dan lain-lain. Berdasarkan final draft elisitasi tersebut, kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ini mencakup fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem. Sementara itu, untuk kebutuhan non-fungsional mencakup karakteristik sistem. Selanjutnya, laporan ini juga menyusun use case untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem, yang dimana terdapat tiga aktor utama, yaitu admin platform, pemilik kapal, dan juga perusahaan penyewa. Daftar use case yang disusun terdiri dari 14 use case, yaitu registrasi akun perusahaan, login ke sistem, verifikasi akun perusahaan, memantau aktivitas platform, sampai melihat riwayat transaksi. Tiap use case kemudian dijelaskan lebih detail melalui spesifikasi use case yang mencakup aktor, tujuan, prasyarat, alur utama, alur alternatif, dan juga hasil akhir. Pada bagian akhir pembahasan, laporan ini menyusun activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas utama dalam sistem, yang dimana terdapat tiga activity diagram utama, yaitu ada proses charter kapal B2B, pengelolaan armada status kapal, serta pemantauan aktivitas platform. Pada proses charter kapal B2B, alur dimulai dari penyewa yang mencari kapal, lalu melihat detail kapal, mengirim RFQ, pemilik kapal memberikan penawaran kedua pihak, melakukan negosiasi apabila diperlukan hingga transaksi disetujui dan status kapal diperbaharui menjadi invoyage. Selanjutnya untuk activity diagram pengelolaan armada dan status kapal, menggambarkan proses pemilik kapal dalam menambah, mengubah, dan juga memperbaharui status kapal menjadi standby atau invoyage. Sementara itu, activity diagram pemantauan aktivitas platform menggambarkan proses admin dalam memantau data pengguna, data armada, status kapal, aktivitas transaksi, serta estimasi nilai transaksi dalam platform. Sebagai kesimpulan dari video ini, aplikasi charter kapal B2B berbasis web ini dirancang untuk membantu proses awal charter kapal agar lebih terpusat, terdokumentasi, dan juga mudah dipantau. Sistem ini diharapkan dapat membantu penyewa perusahaan menemukan kapal yang sesuai, membantu pemilik kapal mengelola armada dan RFQ, serta membantu admin platform dalam verifikasi akun dan juga memantau aktivitas sistem. Dengan menggunakan metode prototype, pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap melalui proses evaluasi dan juga penyempurnaan berdasarkan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi laporan UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya.